warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Computer Support Cooperative Work dan strategi multiple window. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Meilani. Saya Fatimah Nurhaida. Atas nama Rijal Hakim. Saya Mabiasi. Nama saya Usep Rohmat. Saya akan menerangkan tentang pengertian Computer Support Cooperative Work atau CSCW. CSCW adalah sebuah konsep yang berusaha menggambarkan bagaimana kolaborasi antar manusia dapat didukung oleh komputer atau teknologi informasi pada umumnya. Hasil CSCW biasanya disebut groupware. Groupware adalah sejenis software yang membantu kelompok kerja workgroup yang terhubung ke jaringan untuk mengelola aktivitas mereka. Contoh penggunaan CSCW: electronic mail atau lebih dikenal dengan email merupakan sistem CSCW yang bersifat asynchronous yang tidak mengharuskan user bekerja pada waktu yang bersamaan. Kolaborasi pada ilmuwan yang bekerja sama pada suatu proyek. Pengarang mengedit suatu dokumen bersama-sama. Programmer suatu sistem secara bersamaan. Bekerja sama sebagai sharing atas suatu video bersama yang conferencing aplikasi. Para pembeli dan para penjual melakukan transaksi secara eBay. Saya akan membahas tentang kelebihan komputer seperti cooperative work. Yang pertama, CSCW dapat menganalisis catatan transkrip konferensi elektronik. Ini akan membantu memahami seberapa baik partisipasi menyalin dengan komunikasi elektronik. Kedua, CSCW dapat menjadi sebuah petunjuk untuk keputusan desain pemahaman percakapan normal pada manusia, menghindari kesalahan besar dalam perancangan media elektronik. Ketiga, CSCW dapat digunakan untuk mengarahkan desain infrastruktur sistem bagian teori. Keempat, CSCW juga menghindari kesalahan dengan keahlian khusus untuk menjadi bagian dari tim tanpa pertahanan pengembangan geografis. Yang akan menjabarkan kekurangan dari CSCW atau Computer Supported Cooperative Work. Yang ke satu, back channel. Kehilangan back channel dan nada suara serta bahasa tubuh pembicara. Yang kedua, grounding constraint, yang merupakan sifat dari channel di mana para pembicara berkomunikasi yang meliputi A. Contemporality, ucapan didengar segera setelah diucapkan. B. Simultaneity, partisipan dapat mengirim dan menerima pada waktu yang bersamaan. C. Sequence, ucapan-ucapan yang diurutkan. Dan yang ketiga, turn taking, tidak adanya back channel menimbulkan kesulitan bagi pendengar untuk menginterupsi atau turn taking. Yang keempat, konteks, hilangnya back channel dan kemungkinan giliran yang overlapping menyebabkan sulitnya menentukan konteks dari ungkapan tekstual. Yang kelima, hypertext, berkurangnya langkah dari percakapan berbasis teks, berarti bahwa partisipan dipaksa dan meningkatkan granularity. Pesan ini dapat diatasi dengan pesan multiplexing. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi multiple window. Pengertian Windows System. Secara umum, Windows adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi pada satu atau lebih Windows. Informasi yang diberikan berupa informasi tekstual maupun grafis. Dalam menunjukkan suatu daerah yang digunakan dalam menampilkan suatu informasi, biasanya daerah yang berupa persegi panjang akan dibatasi dengan garis pembatas dengan berbagai ketebalan yang berbeda.
Tujuan sistem penjendelaan adalah menunjukkan daerah yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi, baik sendiri ataupun bersama-sama, ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Pada sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, pengguna seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer, namun mempunyai banyak layar pada tampilan. Sebagai contoh adalah jendela 2 dimensi yang digunakan pada Microsoft Windows, di mana pada jendela tersebut kita dapat melihat sejumlah informasi secara bersama-sama. Strategi multiple window yang pertama, perancangan Windows tunggal. Windows merupakan bidang yang berisi program aplikasi atau file dokumen yang dapat dibuka dan ditutup, diubah ukurannya, dan dipindah-pindahkan. Kedua, objek antar muka Windows. Di antaranya judul atau title, bingkai atau border of frame, dan scroll bar. Yang ketiga, aksi antar muka Windows. Di antaranya membuka atau open action, memindahkan, menempatkan, dan menutup atau close action, memindahkan move action, membawa ke depan atau mengaktifkan bring forward of activation action. Yang keempat, perancangan multiple window. Yang pertama, multiple monitors. Beberapa monitor digunakan untuk menampilkan informasi. Jarak antar monitor memperlambat pekerjaan. Yang kedua, radip display flipping. Perpindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis atau dikendalikan pemakai. Selanjutnya, 3. Split display. Tampilan dibelah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih. 4. Fixed number, size, and place and space, filling tiling, membelah tampilan sederhana. 5. Variable size, place, and number, and space filling tiling, mulai dengan sebuah window besar. Ketika window kedua dibuka, potong window pertama secara horizontal atau vertikal untuk menyediakan ruang bagi window kedua. 6. Non-space filling tiling. Tidak seluruh tampilan perlu ditutupi. Celah di antara tile diperbolehkan tetapi penumpukan tidak. 7. Pile of tile. Variasi dari strategi dasar tiling. Window dapat ditumpuk penuh seperti menumpuk ubin, biasanya fixed size and fixed position. 8. Windows zooming. Pemakaian dapat memperluas ukuran window sehingga selayar penuh dan kemudian memperkecilnya kembali dengan ukuran semula. 9. Arbitrary overlaps. Window dapat digerakkan ke titik manapun dari tampilan dan sebagian dapat berada di luar tampilan, terpotong oleh batas layer. Disebut juga sistem window kedua setengah dimensi karena window seakan-akan mengapung di atas window lainnya. 10. Cascade. Aplikasi metafora atau tumpukan kartu dengan mengurutkan Windows secara berunduk dari atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas. Koordinasi multiple window dengan teks. Kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer. 1. Synchronized scrolling. Scroll bar dari Windows yang satu dengan scroll bar lainnya, gerakan dari SB yang satu menyebabkan yang lainnya ikut menggulung isi Windows. Berguna untuk membandingkan dua versi dokumen. Hierarchical browsing. Windows yang satu berisi daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isinya di Windows yang lainnya. Contoh Windows Explorer, Online View pada Microsoft Word. 3. Direct selection. Mengklik icon, kata pada tulisan, atau nama variabel pada program memunculkan window yang memperinci penjelasan. Contoh window help. 4. Two-dimensional browsing. Menunjukkan pandangan high level dari peta, grafik, foto, atau gambar lainnya di sudut yang satu dari rinciannya di Windows yang lebih besar. 5. Dependent windows. Opening closing. Dengan membuka atau menutup window lainnya yang tergantung dengannya terbuka juga pada lokasi yang berdekatan dan memudahkan. Contoh tampilan Wmap. 6. Save or open window state. Keadaan terakhir sistem multiple window dan isinya dapat disimpan. Saya akan melanjutkan membahas tentang persoalan yang dihadapi banyak pemakai komputer. Yang pertama, perlu melihat lebih dari sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. Kedua, pada tampilan besar timbul masalah penggerakan mata dan kepala serta visibility. Ketiga, pada tampil kecil window terlalu kecil untuk dapat efektif. Keempat,
perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi Windows housekeeping clutter, ketidakteraturan yang mengalihkan perhatian, penggerakan mata dan kepala. Kelima, Windows housekeeping adalah aktivitas mengurusi Windows yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.